Untuk para remaja ya, kalau biasanya bisa main sepak bola sampai berjam-jam, Iya. tapi baru berapa menit sudah ngos-ngosan. Ya. Namanya apalagi kalau yang penyanyi tuh Mbak. Salah satu dampak yang muncul ya dok ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teras AM ya, senang sekali saya Delatul Nikmah bisa menyapa Sobat RSAM kembali di podcast Alman yang penuh dengan informasi, inovasi, dan promosi. Nah, tentunya kali ini saya tidak sendiri, ditemani wajah baru yang ada di RSUD R.Ali Mansur Tuban yang begitu cantik ya, murah senyum. Nah, siapa lagi kalau bukan beliau, Dokter Marsha Nurandini, spesialis paru. Dokter Marsha, apa kabar dokter? Iya, selamat pagi Mbak. Ya, pagi dokter. Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Amin, Baik, amin. Ya. Sebagai informasi, di RSUD R.Ali Mansur Tuban sudah ada poli paru dengan Dokter Marsha Nurandini, spesialis paru. Ya. Semoga kedatangan beliau bisa bermanfaat bagi sobat RSAM semua. Dan perlu diketahui, poli paru di RSUD R.Ali Mansur ini buka setiap hari Rabu dan Jumat ya dokter. Betul. Jam 9 sampai selesai ya. Bagi yang ingin konsultasi atau periksa silahkan ke poli paru setiap hari Rabu dan Jumat ya. Baik dokter, sebelum dimulai boleh perkenalan terlebih dahulu nggih dokter? Iya, Ya. siap Mbak. Saya Dokter Marsha Marsha. Nurandini, spesialis paru. Saya alumni dari Universitas Brawijaya Malang. Malang. Ya, saat ini domisilinya di Tuban. Tuban. Ya, untuk praktek sendiri ada di RSUD R.Ali Mansur dan RSUD Kusma Tuban. Oke, ada di RSUD R.Ali Mansur juga dan di Kosma ya. Iya. Oke, di rumah sakit pemerintah daerah. Oke, untuk kesan pertama kali datang di RSUD R.Ali Mansur Tuban gimana dokter kesannya? Ya, alhamdulillah ini bisa bergabung di sini ya Mbak. Saya lihat sih memang R.Ali Mansur ini rumah sakit yang memang progres ke depannya sepertinya fasilitasnya akan bertambah banyak dengan bertambahnya spesialistik di berbagai bidang ya. Salah satunya yang baru join mungkin saya, dan nantinya mungkin tidak menutup kemungkinan menambah lagi spesialistik yang lain ya. Dan saya percaya kalau di RSUD R.Ali Mansur sendiri saat ini pelayanannya sudah sangat baik, karyawannya juga sangat ramah-ramah. Alhamdulillah. Karena juga RSUD R.Ali Mansur ini kan ujung barat ya dokter ya. Iya betul. Yang mungkin yang rumahnya jauh tidak perlu jauh-jauh. Nggak perlu ke Bojonegoro ataupun Tuban. ya. Iya, jadi kita harapkan nanti semakin banyak peningkatan sarana dan prasarana di RSUD R.Ali Mansur. Kita doakan bersama ya sobat ya. Baik, ini dok, sobat RSAM mungkin juga bertanya nih, kira-kira podcast kali ini tentang apa? Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, sebelum kita mulai podcast, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Baik sobat RSAM, bahwa merokok merupakan kegiatan yang berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain atau keluarga yang ada di sekitar kita, baik dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Bahaya merokok bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok. Tidak hanya perokok aktif, tetapi juga perokok pasif. Nah, sobat, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bahaya merokok bagi kesehatan ya. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya dokter ya. Siap Mbak. Untuk dampak merokok dokter, dampak merokok yang paling mudah diketahui bagi para remaja apa dokter? Iya benar banget. Sekarang kan untuk dulu mungkin kita taunya perokok tuh seringnya pada usia-usia dewasa sudah kerja gitu. Tapi saya lihat semakin kesini memang eranya trennya turun ya Mbak. Jadi semakin muda. Kadang sayangnya saya juga mendapati beberapa itu bahkan memulai dari SD. Nah itu fatal sekali ya. Nah ternyata berbagai penelitian ini menyebutkan bahwa dampak merokok ketika dimulainya semakin muda itu maka dampaknya akan semakin besar. Termasuk
jangan hanya masalah paru ya, jadi nggak masalah paru melulu gitu. Memang nanti fungsi paru otomatis ketika kita memulai merokoknya lebih dini, maka fungsi parunya itu juga akan menurunnya lebih cepat. Jadi mungkin bisa dilihat dengan pasien yang merokoknya lebih dini, ketika nanti usia sudah menginjak 40 tahunan mungkin fungsi parunya sudah turun banget gitu. Yang biasanya kuat main futsal gitu, sekarang harus tiap main futsal breaknya lebih banyak, terus dikit-dikit berhenti mau jalan agak jauh gitu harus ambil nafas dulu. Nah Jadi itu mudah capek gitu betul, ya. itu yang mudah diamati. Lalu jangan cuma masalah paru nih Mbak, ternyata fungsi kognitif atau kecerdasan itu juga dipengaruhi. Jadi ternyata banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ketika remaja itu memulai merokok, seringkali mereka akan kognitif dan daya tangkap ya, daya konsentrasinya itu menurun tajam. Dan ini juga berhubungan dengan gangguan kecemasan dan depresi pada remaja Berpengaruh gitu. juga sejauh Berpengaruh itu ya, Dok, juga ya. dan nantinya juga pasti dampak lebih lanjutnya seringkali dihubungkan dengan potensi untuk menjadi kanker di kemudian hari. Waduh, kalau itu serem Dok kalau sudah Iya, sampai kanker. udah, itu PR kita banget ya. Iya, betul. Jadi untuk para remaja ya, kalau biasanya bisa main sepak bola sampai berjam-jam, Iya. tapi baru berapa menit sudah ngos-ngosan, Ngos-ngosan. ya mungkin itu salah satu dampak yang Dampak. muncul ya Dok ya. Oke. Utamanya apalagi kalau yang penyanyi tuh Mbak. Nah, itu juga mempengaruhi sekali ke kondisi pita suara ya. Oh iya. Oke dokter, kemudian penyakitnya Dok, tadi kan dampak yang muncul yang bisa kita lihat secara cepat ya Dok Iya, ya. di Sekarang awal. penyakit untuk yang bisa muncul bagi perokok aktif apa dokter? Ya. Nah, kalau udah perokok aktif, jadi banyak sekali organ yang akan terpengaruh. Utamanya misal paru ya yang terpengaruh langsung dari asap rokok. Iya. Nah, kalau dari paru sendiri bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, kalau orang awam kita biasanya jelasinnya paru molor gitu. Kenapa sih kita sebut paru molor? Karena memang jadi kembang kempisnya paru itu tidak bagus lagi kayak dulu. Akhirnya paru yang harusnya fungsi mengeluarkan udara kotor, nah itu terganggu. Akhirnya racun-racun dari udara itu terperangkap di paru. Itu yang Nggak bisa sangat keluar ya, sering. Dok, ya. Nanti ujung-ujungnya akhirnya menyebabkan fungsi paru itu penurunannya banyak banget drastis gitu, Pak. Terus yang kedua yang mungkin sudah banyak tahu ya, kanker paru. Jelas itu kanker paru adalah memang penyebab utamanya saat ini adalah merokok itu. Memang sekarang banyak penelitian selain perokok aktif, perokok pasif pun juga banyak yang terpengaruh akibat dari keluarganya yang merokok seperti itu. Akhirnya terkena kanker pada istri ataupun anaknya. Jadi tidak hanya pada perokok aktif saja ya dokter ya. Ya, nanti mungkin kita bahas juga ya untuk Oke. perokok pasif Mungkin seperti apa. bisa langsung ini Dok dijelaskan mungkin tingkat berbahayanya antara perokok aktif sama pasif itu lebih berbahaya mana dokter? Nah itu, jadi sebenarnya antara aktif dan pasif memang aktif akan jauh lebih berbahaya ya Mbak, karena terpaparnya dekat. Tapi ternyata saat ini pun perokok pasif karena kita kadang nggak sadar ya Mbak, asap rokok yang terpapar ke kita. Banyak sekali pasien saya misal, dok saya ini nggak merokok, terus saya tanyain, Bapak di lingkungan kerja atau misal kayak perkumpulan di sekitar rumah apa sering terpapar asap rokok, ternyata akhirnya karena pergaulan atau mungkin dari keluarganya itu kena asap rokok itu juga ternyata sama besarnya efeknya gitu, karena kan kita nggak bisa mengukur justru. Kalau perokok aktif kadang kita bisa mengukur seberapa sering untuk merokoknya, ternyata kalau pasif ini kita tergantung seberapa besar paparan dia dapat gitu Mbak, jadi sama bahayanya. Sama bahayanya ya Dok ya. Betul. Nah terus lanjut untuk penyakit yang lain ya Mbak, jadi memang selain di paru sendiri, selain PPOK dan kanker paru tentu juga meningkatkan resiko infeksi saluran nafas yang lain gitu, termasuk salah satunya tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu pada pasien perokok maka kerentanannya akan semakin meningkat seperti itu. Nah selain paru juga organ-organ jantung, pembuluh darah itu terkena dampak yang paling sering kedua ya. Jadi memang menyebabkan termasuk kayak mungkin orang sering bilang angin duduk ya. Nah itu kan sumbatan di pembuluh darah sebenarnya. Lalu juga stroke,
Lalu juga organ reproduksi juga sangat berpengaruh, yang mempengaruhi impotensi, lalu juga gangguan kesuburan pada wanita, bahkan juga bisa menaikkan resiko dari keguguran gitu. Jadi bahaya banget. Jadi juga bukan cuma paru, jantung, tapi juga banyak organ yang sangat terpengaruh. kompleks ya dok ya. Iya. Padahal dari satu rokok ya, istilahnya Betul, rokok bisa ke semua organ. ke semua tubuh organ. bisa kena. Bahkan kalau memang kita bahas semua organ, ya gigi aja itu yang menjadi istilahnya kan wajah kita Iya, gitu ya iya. Mbak. Mungkin teman-teman sering lihat ya, kayak orang dengan perokok berat giginya itu sangat gampang, tuanya gampang iya. patah, terus Warnanya, biasanya kehitaman iya, juga kayak gitu. Jadi selain memang kesehatan fisik yang menurun, selain itu juga mempengaruhi penampilan. Nah itu Kadang juga di sini sama di sini sudah kecium baunya dok kalau yang betul. merokok. Itu kadang untuk orang-orang yang tidak perokok, apalagi menghindari merokok, itu kan mengganggu banget ya. Oke, dokter. Jadi banyak sekali penyakitnya, dari PPOK, kemudian ada infeksi saluran pernafasan sampai ke stroke tadi ya dok ya. Jadi banyak banget ya. Banyak banget. Kemudian ciri-ciri, pasti ada ciri-cirinya ya dok ya. Kita pengen tahu ciri-ciri orang yang kecanduan rokok itu sebenarnya seperti apa dokter? Bisa dikatakan itu kecanduan rokok nih ya. Iya, jadi kan pada rokok itu zat yang menyebabkan kecanduan itu utamanya nikotin ya. Nikotin namanya. Nah, untuk nikotin, ketergantungan nikotin itu cirinya pertama, pasien ini nggak bisa lepas memang dari rokok. Bangun tidur maunya rokok, hujan maunya rokok. Apalagi kalau sudah mulai sampai cemas ketika pasien ini nggak punya rokok, nggak punya simpanan rokok gitu. Dan seringkali akhirnya pasien ini justru menghindari tempat-tempat yang bebas asap rokok. Kan kita sekarang udah mulai banyak ya, kereta, Betul, bis, ya. terus mall mungkin ya, menghindar sudah ada larangan merokok di sana. Nah, orang-orang yang sudah ketergantungan tinggi, bahkan mereka sampai di titik memilih untuk tidak ke tempat-tempat seperti itu. Ada ya, sampai Ada, segitu ya, iya dok ya? sampai gitu. Paling berat sih kalau sudah sampai cemas sekali ketika tidak punya rokok, itu udah ketergantungan yang tinggi. Nah, kalau sudah memiliki tanda-tanda ke sana, apalagi dok saya tuh kalau nggak ngerokok sehari pusing, batuk, nggak enak gitu. Nah, itu jadi memang kalau kita pasien memutuskan untuk kontrol ke dokter paru atau klinik upaya berhenti merokok, itu memang kita harus menilai Mbak. Jadi ada namanya Vagostorm test, itu kita menilai dependence pasien terhadap nikotin. Jadi seberapa tergantung sih dia terhadap nikotin, karena itu nanti juga akan buat kita plan ke depannya seperti apa. Itu kita lihat dari ketergantungan nikotinnya juga gitu. Itu seperti kayak apa? Kuesioner. Kuesioner Iya, ya. kuesioner. Nanti bukan seperti kayak terus diambil darahnya disuntik gitu enggak ya dok ya? Kita mulai dengan kuesioner dulu. Kuesioner. Kita lihat seberapa ketergantungan pasien terhadap nikotin, lalu nanti kita, karena itu berhubungan nanti juga terapinya juga Mbak, seperti itu. Jadi ada terapi untuk orang-orang yang memang ketergantungan nikotinnya tinggi dan ingin hidup yang lebih sehat gitu ya dok ya. Tapi di sini bisa ya dok seperti itu ya? Kalau di sini kita bisa melayani untuk konsultasi berhenti merokok, karena itu memang nantinya tidak dengan satu kali pertemuan ya Mbak. Kita gitu. pasti bertahap gitu. Kita tes seberapa pasien ini tahap untuk kemauan berhenti merokoknya seperti apa gitu. Jadi panjang, karena nggak bisa dengan 1-2 kali, bahkan mungkin berbulan-bulan. Oke. Bagi sobat RSAM ya, itu tadi bagi yang ingin misalkan pengen berhenti nih, punya kiat untuk berhenti merokok, mungkin bisa konsultasi di Poli Paru RSUD Ali Mansur Tuban setiap hari Rabu dan Jumat jam 9 sampai selesai dengan Dr. Marsha, spesialis paru ya. Oke. Ini kembali lagi ke perokok pasif tadi ya dokter ya. Sebagai perokok pasif, apa yang harus dilakukan dokter untuk biar tidak terkena dampak dari asap rokok itu tadi dok? Pengennya, saya nggak ngerokok kok, ya udah saya bisa bebas nggak ya dari dampak rokok, mungkin gitu. Bisa nggak dok kayak gitu? Iya. Nah memang ini yang agak PR sih buat kita. Saya ingat dulu pernah ada cerita bagaimana susahnya kereta api itu awal dihentikan, membuat peraturan dilarang merokok di sepanjang gerbong kereta api itu susahnya bukan main ya. Dan itu memang yang menjadi PR buat baik pemerintah maupun para dokter sekalian sih. Karena masyarakat ini
ya kalau gampangnya sih kita memang harus menghindari secara langsung ya paparan asap rokok. Nah, memang untuk pendekatan orang-orang yang merokoknya ini berat itu kita harus pelan-pelan, Mbak. Jadi kita nggak boleh memang menghakimi atau seperti apa ya. Jadi memang kita harus pendekatan pelan-pelan. Tapi untuk orang-orang yang memang ingin menghindari ya memang pertama hindari asap rokok secara langsung, lalu melarang ya untuk keluarga sekitarnya mungkin atau tamu ketika di rumah itu buat aja aturan yang pasti. Ini kita bisa mungkin kalau ada anak kecil di rumah kita bisa bikin alasan ada anak kecil atau saya punya alergi rokok gitu. Jadi untuk merokok silahkan untuk di luar atau jangan di mobil gitu. Lalu nah kalau punya anak kecil nih Mbak, ini yang bahaya banget ya karena dampak merokok untuk anak-anak ini luar biasa besar ya, termasuk resiko infeksi yang berat, infeksi paru yang berat. Nah, kalau ada anak-anak, maka memang kita harus benar-benar menjelaskan bahwa asap rokok yang dihisap oleh seseorang itu akan menempel bahkan di pakaiannya. Jadi wajib kalau memang perokok mau menggendong anak, kita harus wajibkan untuk ganti baju dan bahkan mandi, Mbak. Mandi sampai sampoan. Karena itu bisa memang menempel di sana kadang selama berhari-hari. Saking kangennya sama anak, saking gemesnya langsung gendong gitu. Itu dan itu jujur apalagi kalau waktu Idul Fitri gitu ya, kita agak susah untuk mengontrolnya ya kalau banyak tamu gitu kan ya. Tapi memang peran orang tua harus tegas ya untuk aturan tersebut gitu. Jadi itu ada saran dari Dokter Marsha, spesialis paru langsung ini ya. Jadi kalau yang punya baby di rumah pengen gendong yang habis ngerokok, disarankan untuk mandi lebih baik ya dan ganti baju ya kalau pengen satu keluarga hidup sehat bersama ya. Betul. Oke. Kemudian ini dokter memang terkait edukasi nih dok ya. Edukasi memang agak sulit untuk tidak merokok, kan kita tidak bisa seperti itu ya dokter ya. Iya. Kemudian ini kadang ini ditemukan beberapa pengunjung itu ada yang ngerokok nih dok di lingkungan rumah sakit. Nah ini edukasi yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan tentang bahaya merokok. Ini bagaimana dok? Karena padahal sudah ada peraturannya juga kan untuk denda bagi perokok aktif, tapi mereka iya itu seperti itu sembunyi-sembunyi. Iya, bagaimana dokter? Iya, kalau mungkin kalau di lingkungan rumah sakit ya memang harus ada security yang tegas ya, memang memberi sanksi ataupun denda. Cuma memang yang justru lebih berat itu kalau memang nantinya di rumah gitu. Karena tetap ya. Karena buat orang berhenti merokok itu edukasinya nggak bisa kayak kita cuma ngobrol 5 menit, Mbak. Ya, kita harus menggali sebenarnya apa kira-kira dampak paling besar dari dia kalau dia berhenti merokok gitu. Terus ada motivasi ada motivasi dari diri sendiri, baik pendekatan misal ekonomi. Kalau nggak ngerokok nih lumayan loh Pak, Bapak tuh bisa uang rokoknya bisa buat anak, bisa buat yang lain gitu. Lalu juga kita bisa pendekatan dampak-dampak kesehatan seperti kita jelaskan bahaya merokok gitu. Cuma memang untuk itu kita harus tahu dulu motivasi kira-kira pas orang ini untuk motivasi terbesarnya apa gitu. Seringkali sih kalau saya punya pasiennya punya anak dan istri, kita mulai pendekatan dari situ. Bapak nggak kasihan nanti anaknya kena asap rokok, istrinya kena asap rokok, dan memang faktanya banyak sekali anak dan istri itu justru kena penyakit dampak dari rokok karena keluarga atau suaminya yang merokok gitu. Jadi memang ya itu untuk berhenti merokok, bahkan saya bilang ya kalaupun ke poli dan untuk konsultasi langsung kita kadang butuh waktu berbulan-bulan. Tetap harus ada motivasi dalam dirinya ya. Iya. Dok, ini ada tren nih dok tentang rokok elektrik dokter. Oh ya. Ada asumsi bagi remaja-remaja, saya nggak rokok batangan itu, tapi saya lebih aman rokok vape kok, atau rokok apa IQOS atau apa sekarang itu ya dok ya. Itu fakta atau mitos dokter? Rokok vape lebih aman daripada rokok pada umumnya? Iya, jadi saya berani bilang ini mitos ya. Mitos ya dok ya. Iya betul. Memang kandungan dari vape saat ini memang tidak mengandung tar atau yang bisa mungkin menyebabkan kanker paru secara langsung. Tapi yang berbahaya apa? Karena semua rokok baik IQOS maupun vape itu mengandung nikotin. Jadi tetap kandungan untuk
menyebabkan kecanduan ya atau adiksi itu tinggi sekali. Nah, ternyata biasanya remaja ya Mbak yang memulai untuk rokok vape gitu ya. Ternyata nikotin ini kan berpengaruh besar terhadap gangguan kecemasan dan depresi gitu. Jadi seringkali termasuk gangguan konsentrasi juga ya. Jadi mereka merasa kalau nggak ada asupan nikotin dari vape ataupun IQOS atau rokok elektronik, nah itu akhirnya menyebabkan mereka kurang, konsentrasinya kurang, terus cemas. Ada yang kurang gitu dok ya kalau nggak ngerokok, nggak Iya, dan ternyata vape sendiri ini banyak penelitian masih berjalan ya Mbak, karena memang kemungkinan besar masih ada dampak untuk baik penyakit paru, penyakit jantung maupun penyakit seperti stroke gitu. Memang penelitiannya belum sebesar kayak rokok ya, yang bisa kita pastikan ini berbahaya dan berhubungan langsung gitu. Tapi memang saat ini banyak penelitian yang sedang mengujinya dan menyatakan berbahayanya mirip sama rokok gitu, karena apalagi ada nikotin yang mengandung zat adiksi itu. Jadi sama saja sebenarnya ya, sama-sama berbahaya dokter untuk kesehatan dalam jangka panjang ya. Oke. Kemudian ini dokter, kalau paru yang sudah rusak akibat rokok yang sering mengkonsumsi rokok bertahun-tahun ya, itu kira-kira bisa sehat kembali atau tidak dokter? Nah ini seringkali kan orang bilang saya makannya bergizi kok dok, walaupun merokok, saya olahraga kok dok gitu, ya, betul. walaupun merokok. Nah ini bukan berarti orang-orang yang merokok saya larang olahraga dan makan makanan bergizi ya. Jelas itu wajib ya, mau orang sehat ataupun merokok. Tapi apakah itu membantu untuk mengembalikan fungsi paru atau jantung yang mungkin rusak akibat dampak rokok? Jawabannya tidak 100%. Memang membantu pasti ya, karena kita kan dengan adanya sebenarnya kan kalau di medis kayak rehabilitasi ya gitu, rehabilitasi jantung paru kayak gitu. Nah, termasuk olahraga di dalamnya itu exercise, jadi memang akan membantu meningkatkan fungsi paru. Tapi kerusakan yang disebabkan oleh rokok itu biasanya lebih besar dibandingkan kita perbaikan akibat olahraganya itu Mbak. Jadi resikonya tetap sama tingginya gitu. Nah lalu yang kedua, biasanya orang-orang yang merokok ini kan sudah timbul plak di dalam pembuluh darah. Nah sering kan kejadian orang futsal terus tiba-tiba pingsan gitu. Nah kita harus tahu olahraga apa sih yang cocok. Misal kalau fungsi ada ya dok ya? Iya, jadi karena olahraga seperti futsal itu cenderung berbahaya. Futsal, badminton, kalau memang pasiennya sudah ada plak di pembuluh darahnya. Karena kalau futsal kan mungkin kalau sepak bola lapangannya luas ya, jadi ada waktu seperti jeda berhenti. Kenapa futsal itu lebih dikaitkan dengan resiko untuk sakit jantung yang lebih tinggi? Karena mereka waktu breaknya sebentar karena lapangannya kecil. Gitu. Jadi ketika tiba-tiba ambil nafas atau detak jantungnya terlalu cepat, nah itu sumbatannya mulai kebetulan kan biasanya konstriksi ya pembuluh darah, akhirnya sumbatan yang di situ menyebabkan pasien tiba-tiba stroke ataupun serangan jantung gitu. Oke dokter, luar biasa. Kemudian ini dokter untuk mungkin gejala awal. Tentang gejala awal orang yang parunya sudah tidak sehat itu bagaimana dokter? Apakah bisa dilihat dengan kasat mata seperti ini atau harus dengan pemeriksaan lebih lanjut ya? Gimana dokter? Ya mungkin kalau udah perokok lama ya Mbak, dan biasanya yang dok gimana sih saya bisa tahu nih paru-paru saya emang udah berdampak dok? Kayaknya saya aktivitas nggak ada masalah. Nah mungkin aktivitas nggak selalu terganggu saat awal-awal Mbak. Jadi seringkali orang tuh batuk kronis. Sering ya kayak ada namanya batuk perokok tuh. Nah itu cirinya biasanya pagi hari. Di pagi hari dia kayak slemnya ngumpul karena produksi dahak dari perokok itu biasanya meningkat dan sulit, biasanya kental Mbak. Jadi ketika pagi kan mungkin kalau aktivitas nggak kerasa karena pasien berbicara dan makan dan lain sebagainya. Tapi begitu pagi kerasa banyak lendir di daerah tenggorokannya gitu. Itu yang pertama ya, batuk kronis. Nggak harus kayak ngekel juga enggak, tapi kerasa tiap pagi kayak gitu. Lalu yang kedua lebih mudah lelah ya, yang jelas ngos-ngosan. Mungkin gampangnya bandingkan aja dengan orang seusianya yang tidak merokok gitu. Kok ini teman saya nggak ada masalah ya jalan
mau jauh pun gitu. Kok saya naik tangga aja harus berhenti dulu, ngos-ngosan banget. Nah itu udah mulai waspada ya, karena takutnya sudah mulai tahap ada penurunan fungsi paru seperti itu. Lalu juga sering infeksi paru, baik paru maupun saluran nafas atas gitu. Jadi kadang ada ya orang yang gampang banget karena ada orang sebelahnya batuk pilek gampang banget keserang. Ternyata itu bisa jadi tahap awal dari PPOK kayak gitu. Itu beberapa ciri yang mungkin bisa kita lihat. Memang kalau mau periksa lebih lanjut ya mungkin kita bisa lakukan ronsen dada ataupun pemeriksaan spirometri, yaitu tes fungsi paru gitu. Di RSUD di Poli Paru di sini sudah ada ya, Dok? Sudah Bisa ada, ya? bisa. Oke. Kembali saya ingatkan ya, apabila ingin periksa atau konsultasi dengan Dr. Marsha, bisa langsung aja di Poli Paru RSUD Ali Mansur Tuban setiap hari Rabu dan Jumat jam 9 sampai dengan selesai. Nah, Dok, jadi benar ya, Dok, kalau perokok aktif ketika ingin berhenti merokok itu biasanya kalau pagi ada batuk gitu. Iya, betul ya. betul. Ya. Jadi apalagi yang berhentinya beberapa hari, Mbak. Biasanya kalau udah berhenti, mereka tuh kan mengeluhkan, Dok, saya tuh coba berhenti, tapi kok malah batuk-batuk ya, Dok, gitu. Nah ternyata memang itu salah satu efek dari penyembuhan dari silia atau bulu halus pada saluran nafas, Mbak. Jadi karena bulu halusnya yang tadinya rusak pelan-pelan perbaikan, akhirnya kan yang awalnya batuk tuh sebenarnya kan batuk tuh respon tubuh ya, mengeluarkan zat-zat berbahaya ataupun kuman gitu. Nah karena silianya sudah mulai bagus, akhirnya dia justru timbul efek batuk gitu, karena itu justru awal tanda kalau fungsi parunya mulai anatomi dari parunya itu mulai perbaikan seperti itu. Jadi jangan karena ada batuk jadinya malah berhenti, karena berhenti merokok itu juga nggak selalu benar-benar akan mengembalikan fungsi paru seperti semula. Pertanyaan terakhir nih, Dok, cara efektif bagi perokok aktif yang ingin berhenti merokok, Dokter? Ya, cara efektifnya. Jadi merokok itu nggak melulu, berhenti merokok itu bukan cuma terkait niat ya, memang ada tahapan, ada progres seperti itu. Jadi yang pertama memang harus pasien atau perokok ya, kita harus benar-benar ketika mereka sudah punya niat, jangan dihentikan dengan niat saja. Gitu. Nanti ketika memang sudah ditentukan, kalau bisa, jadi tahapan lanjut dari niat itu ketika mereka sudah menentukan, saya per bulan depan mau berhenti merokok gitu. Atau kadang orang nggak harus selalu berhenti ya, Mbak. Kita bisa mengurangi dari awalnya 1 pak, oke, bulan depan saya setengah pak, harus targetnya bertahap setengah ya, pak, Dok, gitu. ya. Bertahap itu bisa, gitu, karena setiap orang beda-beda. Kadang kalau apalagi ketergantungan nikotinnya tinggi, dia nggak bisa langsung kita hentikan. Lalu selain itu juga dukungan atau support dari orang sekitar, terutama keluarga dekat ya. Itu juga wajib untuk menjadi motivasi utama dari orang yang merokok. Lalu selanjutnya juga kalau memang sesusah itu untuk berhenti, maka tidak ada salahnya untuk berkonsultasi kepada spesialistik seperti itu. Ya, jadi karena ya kita tahu ya, memang beberapa orang itu bahkan nggak bisa berhenti merokok cuma dengan niat gitu. Beberapa orang kita memang memerlukan terapi tambahan, Mbak. Jadi kalau di dunia medis kita ada namanya NRT, Nicotine Replacement Therapy. Memang ini di Indonesia belum tersebar luas ya. Cuma ada pengganti yang lain gitu yang bisa kita tawarkan. Tapi itu mungkin kita harus lihat dulu kondisi orangnya tersebut yang mau berhenti merokok itu. Kalau memang tingkatannya sudah berat, memang harus konsultasi rutin seperti itu. Ya, oke. Jadi itu tadi cara efektif bagi perokok aktif untuk yang ingin berhenti merokok ya. Dan ini dokter mungkin ada pesan untuk generasi muda. Monggo dokter, close statement-nya. Statement untuk para generasi muda ya yang masih mungkin saat ini belum mencoba merokok atau baru mencoba merokok ya. Sebaiknya tidak sekalipun kalian mencoba untuk merokok gitu, karena
rokok itu ketika kalian coba di awal akan misal cukup dengan 1 batang nih ya. Nanti pasti selanjutnya kalian akan butuh rokok yang lebih untuk memberikan efek yang sama. Memang efek di awal biasanya seringkali ketenangan, terus peningkatan konsentrasi, tapi sebenarnya itu efek yang semu gitu. Jadi efek sampingnya jauh lebih banyak. Dan saya harap untuk para perokok yang masih aktif di sana mulailah berhenti, terutama yang punya anak kecil, karena kebetulan saya baru punya anak kecil gitu ya. Jadi sangat khawatir banget kalau ada perokok di sekitarnya. Nah itu terutama yang untuk di tempat umum, mohon untuk para perokok sekalian bisa mengetahui kondisi sekitarnya. Kalau ada anak kecil itu sebaiknya dihindari dari asap rokok. Mungkin itu aja sih, Mbak. Ya, luar biasa dokter close statement-nya. Terima kasih, dan demikian Sobat Podcast Alman episode kali ini. Semoga informasi yang Dr. Marsha berikan bermanfaat bagi Sobat RSAM semua, dan teruntuk Sobat RSAM yang ingin bertanya seputar kesehatan atau request tema podcast Alman selanjutnya bisa komen di bawah ini ya. Dan mohon izin ada sedikit pantun dokter. Monggo. Jalan ke pasar beli ubi cilembu. Cakep. Makan ubi cilembu di taman kota. Cakep. Ayo jaga kesehatan tubuhmu karena sehat dimulai dari saya. Oke. Sebelumnya jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube, TikTok dan Facebook karena banyak sekali informasi yang akan Anda dapatkan di sana. Dan kini sudah sampai di penghujung acara. Saya adalah Tunikmah dan Dr. Marsha Nurandini spesialis paru pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast Alman selanjutnya. Stay safe and healthy. Merokok adalah pilihan, kesehatan adalah prioritas. Merokok dengan bijak, hidup dengan sehat. RSUD Ali Mansur Tuban melayani sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marsha. Terima atas kasih. waktunya. Ya, sama-sama.